مخلصا له الدين. الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jamaah pengajian Masjid Mukhlisin Lahuddin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, terlebih dahulu kita sama-sama untuk memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat sehat sampai kesempatan malam hari ini Allah berkenan bisa menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menjalankan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan rutin kajian setiap Ahad malam. Mudah-mudahan nikmat sehat yang Allah masih percayakan, nikmat Allah yang masih dititipkan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan sisa umur kita yang Allah masih sempat amanahkan kepada kita bisa kita gunakan untuk senantiasa berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam kegiatan ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Salawat serta salam semoga selamanya Allah selalu mencurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in sampai akhir zaman kelak, seraya kita senantiasa melantunkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa di kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki makalah yang ke-9. Kita sudah memasuki makalah yang ke-9, hampir seperempatnya, karena ada 2 kitab. Ya. Ini tahun kedua, mudah-mudahan kalau panjang umur dan sehat bisa tamat 3-4 tahun. Hadirin rahimakumullah, di makalah yang ke-9 ini ada satu nasihat yang sangat luar biasa. Mari kita renungkan bersama apa yang dinasihatkan dalam kitab ini sebagai bekal hidup kita, agar kita tidak hidup terlena. Karena selama ini dengan kesibukan duniawi tidak sedikit orang yang lupa akan kewajiban kepada Allah. Padahal Allah masih menitipkan nikmat sehat, Allah masih menitipkan panjang umur, tapi dengan berbagai kesibukan tidak sedikit saudara-saudara kita yang belum mau sholat berjamaah, yang belum mau ikut kajian dan lain sebagainya. Padahal kalau kita menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tidak akan pernah kita bisa menghitungnya.
maka pantas bagaimana kita mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah. Karena kita tidak tahu masalah usia, itu adalah rahasia Allah. Tapi kita yakin dan harus terus berjuang dan berusaha. Bagaimana nikmat sehat yang selama ini Allah titipkan kepada kita. Nikmat panjang umur sampai usia hari ini, jangan pernah kita sia-siakan. Karena umur yang Allah titipkan, nikmat sehat yang Allah titipkan, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Hadirin rahimakumullah, nasihat ini disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Hakikatnya di makalah yang ke-9 ini, nasihat malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad. Akan tetapi secara umum bahwa nasihat malaikat Jibril ini juga berlaku untuk kita. Bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi juga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Oke, sebelum saya jelaskan satu-satu, saya bacakan dulu redaksinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'ah. Adapun makalah yang ke-9. Ya, kita simak, ini satu nasihat yang sangat menyentuh, satu nasihat yang saya kira bisa memotivasi kita untuk rajin ibadah. Qala Jibrilu alaihi salam. Malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan? Apa nasihat? Apa wasiat malaikat Jibril kepada Muhammad dan kita pada sebagai umatnya? Kata beliau, kata malaikat Jibril maksudnya, ya Muhammad, wahai Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan hidup sesukamu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Tapi sesungguhnya kamu akan mati. Sesungguhnya kamu akan wafat. Sesungguhnya kamu akan meninggal. Silahkan kamu hidup semaumu, tapi ingat, di depanmu ada kematian. Sangat puitis dan luar biasa. Li'anna akhiral hayy, karena sesungguhnya akhir kehidupan adalah mayyitun. Akhir kehidupan kita adalah kematian. Siapapun, pangkat jabatan apapun, profesi apapun, semua akan diakhiri kehidupan yang fana ini dengan kematian. Kemudian wa ahbib man syi'ta. Silahkan kau cintai siapapun yang engkau cintai. Silahkan kau cintai siapapun yang engkau cintai, fa innaka mufarikuhu. Namun ingat, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Silahkan kau cintai siapapun, tapi ingat, engkau akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Ai mufariku man syi'ta bil maut, yakni akan terjadi ada pemisah di antara orang yang kita cintai. Siapa pemisah itu? Adalah kematian. Kemudian wa'mal ma syi'ta, silahkan kau bekerja, silahkan kau beramal sesukamu, fa innaka mazzi'un bih, karena sesungguhnya Allah akan membalas apa yang kau lakukan. Kita mau melakukan apa?
silahkan. Fa innaka mazzi'un bih, tapi ingat, apa yang kita lakukan Allah akan berikan balasan buat kita. Li'annal ibad, karena sesungguhnya hamba Allah, majiyuna bi a'malihim, kita ini akan diberikan balasan oleh Allah bi a'malihim, sesuai dengan amal-amal mereka, sesuai dengan amal-amal kita. In khairun fa khairun, kalau kita melakukan amal yang baik, maka kita akan mendapatkan balasan yang baik. Wa in syarran fa syarrun, dan jikalau kita melakukan amal yang jelek, maka dipastikan balasannya pun jelek. Hadirin rahimakumullah, kita bahas satu-satu. Jadi ada 3 nasihat dalam makalah yang ke-9 ini yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad dan kita sebagai umatnya. Nasihat yang pertama, isma si'ta fa innaka mayyitun. Sambil dihafal Pak, minimal terjemahnya, biar ada yang nempel di dalam diri kita. Silahkan kau hidup sesukamu, tapi engkau akan bertemu dengan kematian. Hadirin rahimakumullah, dalam satu hadis Rasul mengatakan, kafa bil mauti wa'idan. Cek Rasul, cukuplah kematian menjadi satu nasihat yang sangat luar biasa. Cukup kematian menjadi nasihat yang luar biasa buat kita. Ketika kita mendengar ada pengumuman yang meninggal, ketika kita melihat wafatnya tetangga, teman, saudara kita, tidak perlu ada penjelasan yang panjang, cukup kematian itu buat kita. Sebagaimana dalam doa ketika kita ingin ziarah kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahikun. Inna insyaallah bikum lahikun. Kalau kita mendengar tetangga meninggal, saudara, teman, siapapun, insyaallah bikum lahikun. Satu nasihat buat kita, insyaallah kami akan menyusul seperti kalian. Hadirin rahimakumullah, nasihat ini kafa bil mauti wa'idan. Kata Rasul, cukuplah kematian menjadi nasihat. Nasihat ini yang ada dalam hadis ini dapat kita pahami dalam 3 ayat Al-Quran yang mengingatkan kita tentang kematian. Pertama, silahkan nanti dicek di dalam surat Al-A'raf ayat 36. Dari nasihat itu, yang pertama kita bisa mengambil pemahaman kematian adalah sesuatu yang pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun. Dan setiap umat manusia, setiap umat, setiap makhluk, setiap siapapun, ajalun, ada ajalnya, ada batas waktunya. Cuma kita tidak tahu, karena ini rahasia Allah. Blok AF, tetangga kita ada yang 20 tahun. Artinya, tidak ada jaminan bahwa saya usia masih 20 tahun. Maka saya masih punya harapan hidup lama. Belum tentu. Ada yang 30, 40, sampai 70 tahun. Yang usia 70 tahun pun Allah masih memberikan harapan. Artinya untuk hidup lebih baik di sisa usia itu. Nah, kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 34,
Fa idza jaa ajaluhum, apabila sudah tiba ajal mereka, sudah waktunya kita mati, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sesaat pun, sadetik pun, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Sebab tidak sedikit juga orang yang menginginkan kematian itu. Orang yang mungkin sakit lama, yang ujung-ujungnya keluarga hampir menyerah mengurus rumah sakit dan lain sebagainya. Dan ini tidak sedikit. Tahun lalu saya diundang ke perumahan Ujung Berung di atas, di telepon, itu di bulan Ramadan, saya masih ingat, Ustadz, mohon untuk dibimbing talqin, kasihan supaya orang tua supaya ibu saya ini cepat wafat, cepat meninggal. Artinya ada keinginan untuk cepat Allah ambil ajalnya. Sampai mengundang baca Al-Quran satu keluarga, saya pimpin dari Ujung Berung ke atas. Tapi kalau Allah belum berkehendak, sampai hampir 2 minggu, walaupun sudah tidak sadar dan sudah napas itu sudah di sini, saat atau walayas takdimun, saat pun tidak akan pernah kita bisa menawar sesuai dengan kemauan kita. Ya? Ini ternyata ada yang memohon untuk diwafatkan. Kemudian dari nasihat tadi yang kedua, bisa kita pahami bahwa setiap yang bernyawa dipastikan akan mati. Bisa dilihat di dalam surat Ali Imran 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa. Artinya bukan hanya kita. Siapapun, termasuk malaikatul maut, yang mencabut nyawa manusia, maka dipastikan akan mati. Jadi tidak terkecuali. Kalau kullu nafsin, setiap yang bernyawa, tidak ada pengecuali siapapun, kecuali zat Allah yang menciptakan hidup dan mati. Kemudian kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka mereka akan disempurnakan pahala mereka pada hari kiamat. Pahala itu akan Allah berikan kepada kita di akhirat nanti. Tadi, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Pahala itu ya tergantung apa yang kita lakukan selama di dunia. Paman juhjiha anin nar, barang siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faj, itulah orang yang sungguh bahagia. Jadi menurut konsep surat Al-Imran 185, ciri orang yang bahagia itu 2. Zuhziha anin nar wa udkhilal jannah, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah hakikat kebahagiaan. Faqad faj, sungguh dia berbahagia. Sebab kalau fi'il madi dalam tata bahasa Arab masuk ke dalam, qad masuk ke dalam fi'il madi, menunjukkan makna li tahqiq, sungguh bahagia. Dan di ayat ini, di akhir ayat ini Allah menjelaskan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini mata'ul ghurur, kadang kenikmatan itu kenikmatan yang dapat menipu. Oke, leres tuh. Bahwa kenikmatan dunia bisa jadi kenikmatan yang dapat menipu kita, memperdaya kita. Maka tidak sedikit pun orang yang dirinya tersibukkan dengan pekerjaan duniawi, tapi lupa akan kewajiban ukhrawi. Padahal hakikat hidup itu adalah nanti, bukan sekarang.
Dunia adalah kenikmatannya sesaat yang kadang orang silau dengan kenikmatan itu dan lupa kepada Allah. Padahal kenikmatan itu adalah kenikmatan yang bersifat sesaat. Jadi kalau masalah berbicara kesibukan, sering saya sampaikan, siapapun yang namanya hidup tidak akan pernah terlepas dari kesibukan. Jangan diperalat dengan sibuk. Karena kalau kita selalu berdalih dengan sibuk, kita tidak akan pernah bisa berjamaah, tidak akan pernah ikut bisa pengajian, tidak ikut itu ini. Kalau selalu berdalih dengan kesibukan. Karena selama manusia hidup akan terus bertemu dengan masalah, akan bertemu dengan kesulitan, akan bertemu dengan kariwah dan lain sebagainya. Tapi kita yang harus mengendalikan, bukan nafsu yang mengendalikan. Kalau nafsu yang mengendalikan kita, nggak akan ada ujungnya. Nafsul amarah yang senantiasa mengajak kita kepada hal-hal yang negatif, tidak akan pernah hati terdetak untuk sholat berjamaah, tidak pernah hati bergerak untuk ngaji, tidak akan pernah. Tapi kalau hati kita yang menggerakkan nafsu, yang mengatur nafsu, maka apapun kesibukan kita, apapun pekerjaan kita, tetap kita hati yang mengatur, bukan kita yang diatur. Kita manfaatkan sisa hidup ini, sisa umur ini untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah. Kemudian dari nasihat tadi yang ketiga bisa dipahami, kematian tidak bisa dihindari. Silahkan cek surat Al-Jumu'ah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innal mauta, katakan sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, di mana yang kau lari dari kematian itu, fa innahu mulaqikum, dipastikan dimanapun, kapanpun, fa innahu mulaqikum, maka kematian akan menjemputmu. Dalam Al-Quran dijelaskan, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kau bersembunyi di tempat yang sangat kokoh, siapapun tidak bisa menghalangi kematian itu. Hadirin rahimakumullah, kembali. Suatu saat Rasulullah kedatangan sahabat Ansor. Ya. Rasulullah kedatangan sahabat Ansor. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasul ditanya terkait siapa orang yang paling cerdas di dunia ini. Siapa orang yang paling cerdas di dunia ini? Mungkin jawaban kita orang yang cerdas, bisa jadi kita menjawab orang yang pintar. Orang yang bergelar akademiknya guru besar. Orang yang bergelar akademiknya magister, yang bergelar doktoral, dan lain sebagainya. Bismillah. Ternyata orang cerdas bukan seperti itu, Pak. Dalam hadis dijelaskan, fa'ayyul mu'minina aqyas. Mukmin yang cerdas itu yang seperti apa sih? Ya. Kemudian Rasul menjawab atas pertanyaan dari sahabat Ansor ini, qala, mukmin yang cerdas adalah aksaruhum bil mauti dzikran. Dua, ciri orang mukmin itu cerdas. Berdasarkan hadis Rasulullah, yang pertama, orang yang cerdas itu adalah aksaruhum bil mauti dzikran. Orang yang banyak mengingat kematian. Sehingga cek Rasul, aksiru dikrahadhimil ladat, silahkan kalian perbanyak mengingat dikrahadhil ladat, mengingat
sesuatu yang dapat memutus kelezatan dunia. Kelezatan kenikmatan dunia akan diputus oleh yang namanya kematian. Dan orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa dikrahadhimil lazat, orang yang gemar senantiasa memperbanyak mengingat kematian. Lalu apalagi ciri orang yang cerdas? Kata Rasul, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Jadi orang yang cerdas itu bukan hanya dia mengingat kematian, tapi dia mempersiapkan istidadan, mempersiapkan bekal yang banyak, bekal yang baik setelah kematian. Artinya, tak cukup dengan mengingat kematian, tapi siapkan bekal setelah kematian. Itulah orang yang cerdas. Subhanallah. Sebab dengan hadis ini tersindir. Kita lebih banyak mikiran naon, lebih banyak mengingat apa? Dunia, akhirat, kematian, Allah dan lain sebagainya. Yang bisa menjawab adalah diri kita. Lalu sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah setelah kematian? Yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Jadi ingat, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Yang kedua, orang yang mempersiapkan bekal setelah kematian. Apa bekal yang harus kita siapkan? Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa bekal nate. Naon takwa teh? Al imtisalu awamirillah wajdinabu nawahi. Jalmi anu takwa, jalmi anu ngalaksanakeun segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, ada satu nasihat dari Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan, orang yang terdekat dengan kita, yang selama ini kita merasakan bahwa orang yang terdekat dengan kita adalah anak dan istri. Kita mengakui bahwa orang yang terdekat dengan kita adalah ayah dan ibu kita. Kita akui. Kata Imam Al-Ghazali, yang terdekat dengan kita bukan anak istri, yang terdekat dengan kita bukan suami dan anak, yang terdekat dengan kita bukan ayah dan ibu, yang terdekat dengan kita bukan orang tua kita, tapi yang sangat terdekat dengan kita adalah kematian. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Ingat, silahkan hidup sesukamu, tapi ingat, di depan kita ada kematian. Hadirin rahimakumullah, nasihat yang kedua, isma syi'ta fa innaka mufarikun. Maaf, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Silahkan cintai siapapun yang kau cintai. Tapi ingat, fa innaka mufarikuhu. Kau akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Siapapun, anak, istri, suami, harta, pangkat, jabatan, uang, rumah, kendaraan. Fa innaka mufarikuhu. Selama ini kita mencintai itu semua, silahkan cintai. Tapi jangan menyesal suatu saat kau akan berpisah dengan itu semua. Indah nasihat yang sangat luar biasa. Hadirin rahimakumullah, di nasihat yang kedua ini
malaikat Jibril alaihi salam memberikan satu nasihat yang kedua kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita sebagai umatnya. Di dalam kitab ini dijelaskan manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang tentu tidak bisa hidup sendiri. Kata Aristoteles, manusia itu adalah zoon political. Bukan hanya sebagai makhluk Tuhan, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu maka kita saling mencintai, kita saling menyayangi. Anak cinta ayah ibunya. Karena kita sebagai makhluk sosial. Bukan hanya sebagai status anak, tapi memang sudah naluri manusia mencintai satu yang lain. Ayah ibu mencintai anaknya. Guru menyayangi siswanya. Siswa menyayangi gurunya. Kemudian pimpinan, pemimpin mencintai rakyatnya, rakyatnya mencintai pemimpinnya. Itu sudah menjadi satu naluri manusia. Di dalam kitab ini dijelaskan manusia diberikan hati, maka dengan hati itu manusia berkasih sayang. Manusia saling mencintai kepada sesama dan kepada makhluk yang lainnya. Karena hati kita yang Allah titipkan kepada kita. Cinta dan kasih sayang kita kepada mereka tentu harus siap ketika suatu saat kita berpisah dengan mereka. Maka dalam keterangan lain, kita boleh mencintai tapi tidak boleh berlebihan. Kita tidak boleh membenci seseorang tapi tidak boleh berlebihan. Bisa jadi orang yang kita cintai suatu saat bisa membenci atau berpisah dengan kita, begitupun sebaliknya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, nanti ada penutupnya. Kemudian yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazi'un. Silahkan engkau beramal sesukamu, fa innaka maji'un bih, karena sesungguhnya Allah akan membalasnya. Di kitab ini dijelaskan, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau kita beramal yang baik, maka dipastikan kita akan memperoleh kebaikan itu. Kalau kita beramal jelek, maka kejelekan itu akan kembali kepada kita. Kadang kita tidak sadar. Ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu bukan untuk orang lain, tapi kebaikan itu untuk kita sendiri. Dan kadang orang tidak sadar, ketika orang melakukan keburukan, padahal keburukan itu bukan untuk orang lain, keburukan juga akan kembali kepada dirinya. Lihat di dalam Al-Quran, Al-Isra ayat 7, Allah menjelaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kau berbuat baik, kebaikan untukmu, dan jikalau kau berbuat kejahatan, kejelekan, keburukan, keburukan dan kejelekan itu akan kembali kepada kita. Hadirin rahimakumullah, 5 menit terakhir, bagaimana agar kita wafat dalam keadaan husnul khotimah? Sering disampaikan oleh para ustadz, husnul khotimah itu jangan didoakan setelah wafat, tapi kita lakukan ketika kita masih hidup. Walaupun tidak salah
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum husnul khatimah. Sebaiknya didoakan ketika dia masih hidup. Hadirin rahimakumullah. Nasihat terakhir 5 menit terakhir. Lalu bagaimana caranya agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah? Apa kuncinya? Selama ini kita berdoa, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, berikan kami wafat akhir hidup yang baik. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Dan aku berlindung dari su'ul khatimah. Kalau kita ingin husnul khatimah, 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, kerjakan amalan soleh. Jadi kuncinya lamun orang hayang wafatna husnul khatimah, kerjakan amalan soleh. Bapak-bapak, cek Allah ya. 2 syarat kalau kita ingin bertemu dengan Allah di surga. Tidak semua orang bisa bertemu dengan Allah di surga. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah di surga, berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 110, sering dibacakan oleh Imam Pak Ustadz Naseh, Pak Ustadz Haji Hasan, tapi kita tidak tahu maknanya. Beliau baca ketika menjadi imam, man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah di surganya nanti. Naon kuncina? Falyamal amalan sholihan. Pigawe amal soleh. Kerjakan amal soleh. Kemudian wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Suka terngiang-ngiang kalau Pak Haji Hasan baca ayat itu. Tapi kita tidak tahu apa makna itu. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah, kuncinya 2. Referensinya Al-Kahfi ayat 110. Falyamal amalan sholihan, hiji kudu getol amal soleh. Naon amal soleh teh? Amal-amal yang tidak bertentangan dengan agama dan amal yang dianjurkan oleh Islam. Ngaji, sholat, berjamaah. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh syirik kepada Allah. Jadi nomor kahiji, kuntinya lamun orang hayang husnul khatimah, kerjakan amal soleh. Nu kadua, kalau kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, jauhi perbuatan-perbuatan tercela. Apapun itu. Perbuatan tercela tidak ada yang selaras dengan Al-Quran dan hadis. Tentu perbuatan tercela adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jauhi hal itu. Contoh kecil, memfitnah, menggunjing, mencaci maki, mengadu domba. Dipastikan kalau orang gemar melakukan itu, maka dia wafatnya tidak akan husnul khatimah. Banyak musuh ya, diceritakan orang macam-macam, bahkan kematiannya dirindukan oleh orang. Yang ketiga kuncinya adalah segera bertaubat kepada Allah ketika kita melakukan kesalahan, baik kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Nasihat sering saya sampaikan, la shaghair ma'al istimrar, la kabair ma'al istighfar. Tidak akan pernah ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus, dipastikan dosa itu akan besar. Dan tidak akan ada dosa besar kalau senantiasa diakhiri dengan bertaubat, memohon ampun kepada Allah, perbanyak istighfar dan sholat taubah. Kita sebagai manusia biasa
tidak terlepas dari kesalahan. Oleh sebab itu maka setiap sholat kita berzikir kepada Allah, Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itulah pentingnya dzikir setelah kita sholat. Hadirin rahimakumullah, kata-kata terakhir saya bacakan. Jalan hidup adalah suatu pilihan. Mau baik, mau tidak adalah sebuah pilihan. Menjadi pendusta dan menjadi orang bertakwa adalah pilihan. Menjadi orang yang mau menjadi orang hina atau menjadi orang mulia adalah pilihan. Apapun pilihan hidup, ingat, di depan ada kematian. Dan kematian bukan akhir dari kehidupan, tetapi kematian adalah awal dari sebuah kehidupan. Artinya, kematian kita di dunia adalah bukan akhir segalanya, tapi ada kehidupan. Justru kehidupan yang lebih kekal dan abadi adalah kehidupan di akhirat nanti. Mudah-mudahan 3 nasihat ini yang disampaikan Malaikat Jibril kepada Muhammad dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan menggugah kita untuk senantiasa termotivasi, untuk senantiasa rajin beribadah kepada Allah dengan berbagai macam yang selama kita mampu, untuk sholat berjamaah, untuk tilawah, untuk ikut kajian. Jangan pernah kita mengatakan saya akan ikut besok, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak tahu apakah kita masih ada umur atau tidak. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian yang ke bab 9 di Nasihat Hebat ini ada hikmah dan manfaatnya, khusus untuk saya pribadi, karena kalau tidak kajian seperti ini kadang kita suka lupa. Mudah-mudahan diingatkan oleh kitab ini oleh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan 1 bulan sekali kita teringat oleh nasihat-nasihat yang sangat luar biasa dari beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.